Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi soleha. Gimana kabarnya? Baik ya. Jumpa lagi dengan Ustazah Fitri di pembelajaran hari ini. Seperti biasa, sebelum kita pembelajaran, kita berdoa dulu yuk supaya ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dan membawa keberkahan untuk kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekarang kita ke materi yaitu pembelajaran di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran yang kedua ini kita akan membahas tentang ciri-ciri benda yang kita amati. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mengetahui wujud benda. Wujud benda dibedakan menjadi 3 ya. Masih ingat enggak ada apa aja? Ada padat, cair, dan gas. Ciri-ciri benda antara lain memiliki massa dan ruang atau volume. Apakah yang dimaksud massa dan volume? Apakah yang kamu perhatikan perbedaan dari benda-benda tersebut? Benda dapat dikelompokkan dalam 3 wujud. Wujud apa sajakah itu? Yuk kita pelajari lebih lengkapnya. Ini ada contoh Siti ya. Siti di sini sedang memperhatikan bola basket dan bola plastik. Keduanya itu sama-sama bola, namun bahannya berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Ya, di sini sudah ada Siti dan temannya dan ibu gurunya. Ibu gurunya ini sedang membawa 2 buah bola, yaitu bola basket dan bola plastik. Anak-anak memperhatikan kedua bola di tangan ibu guru. Kedua bola mempunyai ukuran yang berbeda. Kedua bola bahannya juga berbeda. Menurutmu, bola manakah yang massanya lebih besar? Massa, Bu. Apakah massa itu, Bu? Ya, jadi temennya Siti dan Siti juga nggak tahu ini massa itu apa. Ini nanti ibu guru menjelaskan tentang apa sih massa itu. Yuk sekarang kita lakukan percobaan bersama dulu. Sebelum kita ke pengertian atau penjelasan tentang apa sih massa itu, kita melakukan percobaan dulu. Sekarang letakkan kedua bola pada timbangan. Apakah yang terjadi? Ya, sekarang kita melihat ini ada timbangan. Ada 2 bola, bola basket dan bola plastik. Ternyata bola basketnya ini lebih berat daripada bola plastik. Benar, Udin, bola basket bahan penyusunnya berbeda dengan bola plastik. Bola basket terbuat dari karet sintetis, sedangkan bola plastik terbuat dari plastik. Bola basket lebih berat daripada bola plastik. Banyaknya bahan penyusun yang terdapat dalam benda disebut dengan massa. Jadi bahan penyusun itu bahan yang digunakan untuk membuat ini tadi, untuk membuat bola basket dan bola plastik. Ya, ini tadi yang lebih berat adalah bola basket ya, ternyata. Ya, karena bahan penyusunnya atau bahan yang digunakan itu adalah karet sintetis. Jadi lebih berat. Sedangkan bola plastik ini dibuat dari plastik yang beratnya adalah tidak bisa melebihi bola basket karena plastik itu sifatnya adalah ringan. Jadi bola yang lebih berat memiliki massa yang lebih besar
Benar. Massa umumnya diukur dengan satuan gram atau kilogram. Massa diukur dengan alat di bawah ini. Ya, ini ada timbangan seperti contoh di bawah ini. Ini ada timbangan digital ya yang ini. Baik, Bu. Ya, ternyata Siti sudah memahami. Jadi dia berkata, "Baik, Bu." Sekarang kita perhatikan pengukuran massa benda berikut ini. Lingkari pernyataan yang benar. Ada dua macam benda Y dan benda H. Balok Y mempunyai massa yang lebih besar atau kecil ini dari yang H. Ternyata balok Y mempunyai massa yang lebih besar. Ini lebih besar atau lebih berat dari balok yang H. Anak-anak bisa melihat dan berlatih di buku paket tematik kalian halaman 72 dan 73. Tahukah kamu, ternyata berat dan massa mempunyai perbedaan. Massa benda di mana-mana sama ya. Namun berat benda dapat berubah-ubah tergantung dengan gaya tarik bumi di tempat itu. Gaya tarik bumi itu disebut dengan gaya gravitasi. Contohnya, massa tubuh di bumi ataupun di bulan itu sama, namun berat tubuh di bumi dengan di bulan itu berbeda. Berat tubuh astronot di bulan itu lebih ringan daripada di bumi. Ya, dalam percakapan sehari-hari dan hitungan matematika, orang-orang sering menyamakan istilah berat dengan massa. Seperti yang sering kita mendengar orang mengatakan, "Berapa beratmu?" Adapun yang benar adalah harusnya itu berapa massamu. Yang diukur pada timbangan adalah massa, bukan berat. Namun karena istilah berat sudah umum digunakan dalam bahasa sehari-hari, gravitasi di permukaan bumi relatif sama sehingga penggunaan kata berat untuk menggantikan massa masih dibolehkan. Selain massa, benda mempunyai volume. Apakah volume itu? Semua benda pada dasarnya itu menempati ruang ya. Ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda itu disebut volume. Jadi volume itu ukuran ruang yang ditempati oleh suatu benda. Benda yang kecil menempati ruang yang lebih kecil dibandingkan dengan benda yang besar. Hal ini berarti benda yang kecil memiliki volume yang kecil. Benda yang besar memiliki volume yang besar. Di sini sudah ada contohnya akuarium. Ada dua akuarium ini, akuarium A dan akuarium B. Akuarium A ini ternyata lebih besar tempatnya. Akuarium B ini lebih kecil daripada yang A. Volume akuarium A lebih besar daripada volume akuarium B. Ya, jadi volume ini bisa diartikan dengan ukuran ruang atau ukuran tempat, ini namanya volume. Sekarang pelajarilah tentang volume benda. Lakukan percobaan berikut bersama dengan teman dalam kelompokmu. Anak-anak bisa menyiapkan gelas, benda padat yang dimasukkan ke dalam gelas, air, dan balon. Benda padatnya bisa terserah ya, bisa batu, bisa pensil, atau ballpoint. Terserah anak-anak. Anak-anak selanjutnya akan melakukan langkah-langkah di sini. Yang pertama, mengisi air. Ya, ini tempatnya diisi air. Terus dikasih benda yang padat tadi. Selanjutnya, apa yang terjadi sebelum dan setelah benda padat dimasukkan ke dalam gelas? Tuliskan pengamatanmu.
Selanjutnya isilah gelas ukur dengan air sebanyak 300 ml, kemudian tambahkan hingga 600 ml. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda cair. Selanjutnya, apa yang terjadi sebelum dan sesudah air ditambahkan ke dalam gelas ukur? Tuliskan pengamatanmu. Ya, jadi ini airnya ditambah ya. Ditambah airnya menjadi 600 ml. Yang tadinya 300 ditambah 300 lagi menjadi 600. Perhatikan gambar untuk membuktikan volume benda gas. Ini ada contoh balon udara. Apa yang terjadi sebelum dan setelah udara ditiupkan ke dalam balon? Tuliskan pengamatanmu. Anak-anak mempunyai 2 balon ini. Ya, ada contoh gambar 2 balon. Balon yang pertama ini ditiup baru sedikit ya, atau bahkan malah belum ditiup ini. Balon yang kedua ini semakin besar karena sudah ditiup dan diisi dengan udara. Kamu telah melaksanakan percobaan di atas. Coba lengkapi kalimat di bawah ini. Sekarang kita melengkapi nih kalimat yang sudah ada. Benda di sekeliling kita terdiri atas benda hidup dan benda, ayo ada yang tahu? Ya, dan benda mati. Benda mempunyai 3 wujud, yaitu apa saja? Padat, cair, dan gas. Benda juga mempunyai ciri-ciri, yaitu memiliki massa dan volume. Ini bisa dilihat di buku paket tematik kalian halaman 76. Dapatkah kamu menyebutkan ketiga jenis bola? Ya, ini sudah ada bola ini yang dipegang oleh Rani. Rani mempunyai 3 macam bola yang berbeda. Perhatikan kalian melihat ketiga jenis bola tersebut. Manakah bola yang mempunyai massa paling besar? Ya, massanya yang besar ini kira-kira yang mana? Bagaimana dengan volumenya? Bagaimanakah bola yang mempunyai volume yang paling besar? Ya, di antara ketiga benda ini yang mempunyai massa paling besar, ayo yang mana? Dan yang mempunyai volume paling besar itu yang mana? Kalian sebutkan. Kamu telah mengamati jenis bola di atas. Ayo coba memantulkan ketiga jenis bola tersebut ke lantai. Bola manakah yang memantul paling tinggi? Ya, tadi itu ada bola basket, bola sepak bola, dan bola yang digunakan untuk sepak takraw ya. Sekarang ini kita mencoba memantulkan yang paling tinggi bola basketnya. Kita memantulkan di lantai supaya bisa memantul tinggi. Setelah kamu dapat menentukan bola yang memantul kembali paling tinggi, gunakan bola tersebut untuk berlatih memantul dan menangkap bola. Jadi ketiga bola tadi yang pantulannya paling tinggi itu bola yang mana? Bola basket, bola sepak takraw, atau bola yang digunakan dalam permainan sepak bola. Bola tersebut bisa digunakan kita untuk berlatih permainan, yaitu memantul dan menangkap bola. Di sini sudah ada contohnya memantulkan bola kepada teman. Di sini memantulkan bola ke lantai. Dan yang ketiga adalah memantulkan bola sambil berjalan. Edo dan teman-teman berlatih memantulkan dan menangkap bola di sekolah. Ketika tengah asik berlatih, tiba-tiba Udin terjatuh, kakinya sakit dan tidak dapat berdiri. Edo dan teman-temannya ini melihat Udin kesakitan, terus ditolong dan dibawa ke UKS. Ternyata Udin ini kakinya terkilir, jadi anak-anak kalau berlatih atau bermain permainan atau berolahraga harus hati-hati supaya tidak cedera seperti Udin. Perbuatan Edo dan Benny
menolong Udin sangat terpuji ya. Jadi perbuatan mereka menolong si Udin ini adalah perbuatan yang baik atau perbuatan yang terpuji. Seperti anak-anak ini, anak-anak pernah nggak mempunyai pengalaman menolong teman atau orang lain? Misalnya membantu orang tua yang akan menyeberang atau membantu orang lain yang keberatan membawa barang. Itu termasuk perbuatan yang terpuji. Anak-anak juga dapat berdiskusi nih di rumah dengan anggota keluarga. Demikian yang sudah saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk anak-anak. Tetap semangat, rajin belajar, dan jangan lupa sholat 5 waktu serta jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.